Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersama Pak Muhammad Januar Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, yang tentunya nggak asing lagi dengan Pak Bram. Orangnya lincah, cukup energik, ikut membangun kemajuan Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Bram. Waalaikumsalam Ya, Mas Said dan teman-teman Radar ya, Radar TV. TV ya. 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 Gimana kabarnya? Baik Mas, Ya, baik ya. ini Sehat ya yang paling penting ya. alhamdulillah sama-sama sehat. Banyuwangi ini kan selalu selangkah lebih maju Pak Bram, Ya. dari kabupaten lain, terutama kabupaten tetangga. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu. Nah, ini maunya ingin ngomong-ngomong soal Banyuwangi Festival Pak Bram. Ya. Kita sempat close ya beberapa waktu lalu karena pandemi COVID-19. Nah, kali ini Banyuwangi punya gebrakan lebih seru lagi. Namanya festival dikemas dengan cara hybrid, colorful hybrid konsep. Nah, mumpung ketemu dengan Pak Bram, biar dijelaskan sebetulnya Banyuwangi Festival konsep colorful ini seperti apa Pak Bram? Ini masyarakat biar tahu semuanya. Iya, jadi ini mungkin Radar yang pertama ya. Iya. Karena kita besok ini mau meluncing, jadi malam Ya. ini akan kita ceritakan bagaimana konsep yang kita kembangkan di tahun 2021. Jadi begini, festival di tahun 2020 ke bawah ini Iya. memang sangat berbeda saat pandemi dengan tidak pandemi. Iya. Kami bersama tim dan tentu dengan jajaran SKPD terkait memikirkan bagaimana tetap menggerakkan ekonomi. Nah, akhirnya muncullah ide bagaimana mengawinkan antara teknologi dengan keadaan yang sesungguhnya. Saat ini memang kita tahu bahwa semua sisi kehidupan itu semua dengan pakai teknologi, kuliner teknologi, kendaraan teknologi, Digitalisasi Pak Bram. semua pakai teknologi ya, Ya. digitalisasi, orang pesan bisa dipermudah. Nah, dari konsep pemikiran itulah kita berpikir bagaimana ya, ini teman-teman satu sisi ada yang terdampak, guiding terdampak, travel terdampak, hotel terdampak, Ya. kuliner terdampak. Ya. Tetapi kita harus keluar dari masalah itu dan mengambil satu teknologi yang mau kita tancapkan untuk mengembangkan festival itu sendiri. Nah, karena kita tahu bahwa festival di Banyuwangi selama ini hasil penelitian dan survei yang kita lakukan itu membawa dampak yang luar biasa. Sehingga harus kita lanjutkan keberadaannya. Namun dikemas dengan cara yang berbeda. Berbeda tentunya. Ya. Akhirnya lah muncul yang tadi saya disampaikan oleh Mas Aib, Colorful hybrid konsep. Nah, ini kan rencananya memang sudah diagendakan. Betul. Nanti informasi yang kami dapatkan, launchingnya ini di Pendapa Sabah Swagata besok. Betul, pukul 19. Bisa dijelaskan siapa yang hadir lewat virtual tersebut Pak Bram? Coba. Iya, yang pertama karena ini hal yang baru, mungkin di Indonesia baru ini. Nanti akan saya jelaskan secara detail apa sih hybrid itu yang dimaksud. Yaitu yang ditunggu-tunggu. Tetapi besok kita akan sama-sama bisa menyaksikan melalui kanal pemerintah daerah, YouTube, Instagram, ataupun di channel khusus yang mau kita zoomkan. Itu akan dihadiri langsung insya Allah kalau tidak ada halangan adalah Pak Menko Marves ya. Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena memang sangat-sangat konsen kepada pengembangan Banyuwangi. Yang kedua adalah Mas Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang baru kita. Menteri Pariwisata yang baru yang memang menjadikan Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang dianggap bisa ditiru oleh banyak orang, sehingga kita harus terus berinovasi, Mas. Nah, dengan kehadiran keduanya, maka kami juga ingin menceritakan konsep ini dan mungkin saja ini bisa menjadi cara baru bagi daerah-daerah untuk mensiasati masalah ekonomi, utamanya sektor pariwisata yang lagi terpuruk itu. Gitu. Nah, ini masyarakat awam misalnya Pak Bram. Ini saya orang luar kota dari Banyuwangi misalnya. Bagaimana harus melihat destinasi-destinasi wisata lewat konsep hybrid tadi misalnya. Misalnya saya besok datang ke Pendopo. Apa yang harus saya lihat di sana coba? Misalnya dari destinasi dewasa tersebut. Ya, jadi yang pertama konsep hybrid itu adalah menggabungkan antara teknologi tadi virtual dengan online dengan offline. Nah, kita tahu bahwa sekarang dulu kalau wisata kan harus datang, gitu Mas, harus datang. Nah, sekarang ini tidak. Kami merancang satu teknologi yang dikembangkan oleh anak-anak Banyuwangi yaitu 360 experience 360 dengan kamera 360 dan mereka bisa besok kita contohkan misalnya kalau kita ingin melihat Pendopo, apakah saya harus datang ke Pendopo? Enggak. Jadi saya masuk, saya kalau ke kiri itu kemana ya? Oh, itu ke masjid yang dibangun oleh arsitek ini. Itu ke rumah yang dibangun oleh arsitek A. Saya masuk ke ruang tengah. Itu ornamennya apa saja? Ada lukisan apa? Kita seakan-akan berada di tempat itu. Dan itu yang menjadi sensasi baru sehingga orang nggak perlu datang kalau memang kepingin aku kangen ya ke sana tapi pandeminya masih tinggi. Ya udah, kangen ini kita wujudkan dalam bentuk virtual. Dan yang paling
yang paling baru nanti kita kembangkan adalah bagaimana virtual ini juga ada guidingnya. Nah, guidingnya sehingga mereka bisa dipandu langsung oleh guiding dan sekali lagi ini cara kita bagaimana guiding yang sekarang lagi lesu nggak ada wisatawan datang, tapi mereka bisa menggandeng memilih guiding yang kita rekomendasikan untuk mengikuti tur yang berada di Banyuwangi yang mereka inginkan. Tentunya nggak hanya menjual pariwisata, ini kan harus sekata dengan visi misi Bupati Banyuwangi ya. Bagaimana pemberdayaan UMKM masuk enggak dalam program konsep hybrid tadi? Nah, konsep hybrid ini sebetulnya kalau dalam dunia yang sekarang kita lakukan ini sama dengan ya Traveloka atau Bukalapak, Mas. Kalau kita kan langsung datang ke sana, kita pilih-pilih dan sebagainya. Kalau ini enggak. Nah, kalau ini itu kita sebetulnya kita langsung masuk ke link itu kita bisa memilih. Ini saya ikut festival apa? Cerita festival itu apa? Kita tahu ceritanya. Setelah itu kita bisa masuk ke room. Kita nunggu festivalnya belum tampil. Kalau misalnya kita mau offline, ini misalnya festival dilaksanakan jam 3. Kita jam 2 bisa jalan-jalan dulu virtual di tempat itu. Saya kok bosan, saya bisa karaoke. Ada tempat musik karaoke yang bisa kita nyanyi, kita playkan di sana. Berselancar kemana-mana. Lihat sesuatu cerita tentang festival Banyuwangi. Bagaimana cerita tentang Ijen, ada semua di sana. Nah, yang paling unik adalah dan yang paling penting adalah bagaimana turut serta menggerakkan ekonomi. Salah satunya adalah penjualan produk UMKM. Di situ tinggal pilih, saya mau batik, klik aja batiknya harganya berapa, diklik kita bisa langsung bayar dan nanti bisa langsung diantar, dipaketkan sampai ke rumah kita sesuai dengan pilihan itu. Jadi apalagi nanti kalau dalam event-event gede itu harga-harga barangnya bisa kita diskon, Mas. Dengan demikian bahwa lebih baik beli di virtual pada saat event dan kita bisa melihat eventnya sekaligus belanja UMKM, termasuk kuliner-kuliner yang ada di sana. Barangkali ada target, Abram, untuk melaksanakan hybrid konsep ini. Barangkali kedepannya bagaimana untuk kemajuan sektor pariwisata Banyuwangi yang sudah moncer sekali ini ya. Bahkan nama Banyuwangi sudah menggaung ke dunia. Barangkali bisa dijelaskan ada target nggak dari pemerintah daerah? Ya, jadi pemerintah daerah sebetulnya menggelar festival kan tidak sekedar hura-hura, Mas. Apalagi kita tahu bahwa tentu di dalam konsep pandemi ini bahwa caranya akan berbeda, semua dengan protokol kesehatan yang ketat. Semua harus, kalau ada event gede ya harus swab antigen dan sebagainya. Itu semua kita jalankan. Tetapi produk dari festival yang mau kita bangun, insya Allah nanti akan ada 102 event yang mau kita launching. Itu adalah dampaknya yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan okupasi hotel. Karena dengan hotel orang mau menginap di hotel, tentu ini akan menambah ekonomi berkembang. Nah, bagaimana caranya? Kita berikan konsep staycation di sana. Konsep festival yang kita masukkan dalam rangkaian festival, tapi caranya adalah orang bagaimana nginep di hotel tapi mendapatkan sensasi festival. Mendapatkan tarian, kesenian, musik dan sebagainya dengan komunitas yang terbatas dan di tempat yang terbuka sehingga aman bagi mereka. Ini yang pertama. Jadi okupasi. Yang kedua adalah length of stay. Jadi length of stay, lama menginapnya juga kita tambahin. Kalau ada festival-festival dan itu kita tempatkan di hotel-hotel, maka hotel akan menjadi jujukan orang. Karena kita tidak mungkin lagi dalam membangun festival akan berada di tempat-tempat outdoor yang orangnya kan terbuka dan orang akan menyerbu festival itu. Nah, jadi hotel akan menjadi dampak yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita juga membangun wisata desa. Bagaimana wisata desa yang sederhana, festival yang dikemas yang kecil di tempat-tempat sederhana, misalnya kopi di tempat kopinya. Nggak perlu orang banyak, tapi kita mengenalkan daerah itu adalah produk kopi, produk coklat, produk makanan nasi jagung yang paling enak, kecil-kecil yang kita kemas. Bagaimana orang mau datang ke desa itu karena nanti kalau datang orang ke desa nginep di homestay, mereka mendapatkan experience. Experience karena apa? Sekarang orang kembali ke desa yang fresh, yang bisa melihat alam, yang seger. Nah, itu sehingga kita bisa mengembangkan wisata desa. Ngomong-ngomong masih pandemi nih. Kalau ngomong soal hotel, Banyuwangi itu sudah banyak ya hotel-hotel berbintang, nggak usah kita sebutkan. Nah, kemarin memang terpuruk ya kena dampak COVID-19. Barangkali bisa dijelaskan, Pak Bram, keterpurukan itu hingga saat ini sudah kembali. Tingkat okupansi hotelnya itu hampir 50-80%. Begitu ya? Betul Pak. Coba jadi bisa dijelaskan. Jadi 2020 pada saat bulan Maret tanggal 16 kita sepakat untuk close, itu hampir 3 bulan ya kita mengevaluasi, dan setelah itu kita mencoba untuk merecovery. Kita coba hotel, kita terapkan protokol kesehatan, lalu kita buka uji coba 5 hotel. Dan responnya luar biasa. Itu orang memang ke Banyuwangi untuk berkunjung atau ada meeting-meeting ke Banyuwangi? Iya, karena waktu 3 bulan itu orang jenuh ya, Mas. Nggak pernah itu, dan orang datang, orang hanya cukup di kamar menikmati alam dengan keluarganya karena dia ingin sehat juga.
itu udah cukup bagi mereka. Dan ini kita jual paket-paket sampai ada paket isolasi dan sebagainya. Meskipun dia tidak sakit, tapi dengan paket isolasi dia bisa menginap seminggu dengan harga yang lebih murah dari kalau kita mengambil tidak paket isolasi misalnya. Ini cara-cara kreatif daripada hotel-hotel. Nah, yang kedua adalah staycation tadi, Mas. Ya, mengambil staycation sehingga jujur aja sampai bulan Oktober dari kita sudah buka yang Maret, April, Mei, Juni ini sudah mulai buka. Juni, Agustus, September, 3 bulan ini kita lihat perkembangan okupasinya sudah sangat luar biasa, sampai 80%. Bahkan di Oktober, November, Desember 3 bulan ini okupasinya di atas 90%. Ya, ini yang mengagetkan buat kita. Respon pasar menerima baik konsep staycation dan orang merasa mendapatkan kado hadiah, menginap dapat hiburan di hotel. Di daerah lain kayak Bali yang menjadi barometer pariwisata pun hotel-hotel juga sepi ya. Tapi Banyuwangi ini mulai bangkit lagi dengan asumsi angka okupansinya sampai 80%. Ya. Kembali ke Banyuwangi Festival. Nah, kita nggak bisa bayangkan besok itu seperti apa, karena ini konsep baru ya. Yang tentunya masyarakat juga harus tahu. Barangkali Pak Bupati Anas sangat respon sekali. Nah, ini ceritanya konsep ini dari mana, Pak Bram? Coba. Iya, jadi begini, teman-teman ini kan berpikir, saya melihat pidatonya Pak Jokowi dan beberapa survei, sebetulnya masyarakat itu akan mau keluar setelah mereka akan divaksin. Betul. Nah, kita tahu target vaksin itu adalah nanti di bulan April. Jadi yang teman-teman umum nih, ya sekarang kan nakes nih, bulan ini Februari sampai Maret, nanti mungkin ada ASN, TNI, Polri. Nah, baru setelah itu April ini masyarakat umum. Nah, kita kan sudah melakukan survei, kita tanya orang-orang, kamu apa yang pertama kali kamu lakukan setelah divaksin? Saya mau keluar, saya mau rekreasi. Itu pertanyaan pertama. Sehingga ini positif. Respon positif yang harus ditangkap oleh para teman-teman pariwisata. Pelaku pariwisata. Ada nilai positif bahwa orang mau keluar untuk berwisata. Nah, yang kedua kapan? Nah, jawaban mereka adalah 3 bulan setelah divaksin. Vaksinasi. Kenapa? Karena mereka akan melihat respon daripada antibodi yang diberikan. Nah, untuk kita ukur bahwa setelah Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Mas. Sehingga otomatis Agustus lah. Ini kita baru menggelar festival yang tatap muka. Sehingga nun sewu, Pak, besok strateginya itu mulai Februari sampai Agustus. Kita buat yang virtual rata-rata. Tidak mengundang orang banyak, tapi orang tetap bisa menonton dari Taiwan, dari Singapura, tetap live sebagaimana program virtual yang kita lakukan. Apalagi nanti ada, misalnya kita lari ada Asperian, ada 360, jadi lari bisa ngikutin pakai virtual juga, sepeda juga pakai virtual dan sebagainya. Nah, terakhir adalah setelah kita melakukan kegiatan virtual tadi, Mas, maka di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, festival gede-gede ini yang mengundang orang mau datang dan itu sudah dianggap aman, itu kita selenggarakan. Langsung pertemuan tatap muka. Nah, kalau pendidikan ada PTN. Betul, Mas. Ya itu. Sehingga strategi festival tentu berbeda dari Februari sampai ke Agustus, September sampai ke Desember. Artinya apa? Konsep hybrid ini sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi barangkali seperti itu ya. Karena kita tahu kembali ke sektor pariwisata tadi. Terusan Pak Bram, barangkali ada yang harus diimbau kepada masyarakat dengan keterpurukan pariwisata kemarin yang ini mulai bangkit lagi. Masyarakat apakah harus tetap taat protokol kesehatan? Warga dari luar Banyuwangi yang mau berkunjung ke Banyuwangi, jelaskan situasi dan kondisinya seperti apa sebetulnya biar mereka benar-benar menyatakan aman dan nyaman untuk ke Banyuwangi. Iya, yang jelas pertama untuk kawan-kawan yang ingin berkunjung ke Banyuwangi, pertama destinasi pariwisata Banyuwangi sudah berstandar internasional. Apa standar internasionalnya? Bahwa di dalam destinasi itu sudah ada APD namanya. Jadi pelatihan-pelatihan dini tentang penanganan COVID sudah dilatih oleh Dinas Kesehatan di masing-masing destinasi. Mereka sudah punya pemadam kebakaran, sudah punya kursi roda, sudah punya tandu, Mas, sudah punya baju APD lengkap, sudah peralatan sudah lengkap semua. Artinya apa? Pada saat wisatawan datang ke destinasi ada kejadian awal, insya Allah akan ada tindakan awal yang sudah kita latih. Jadi ada perasaan aman dan nyaman wisatawan untuk datang. Jadi nggak perlu takut datang ke wisatawan karena mereka sudah kita latih. Yang kedua, hotel juga demikian. Komunikasi hotel, bahkan ada hotel-hotel yang memang khusus untuk membuat paket-paket isolasi. Jadi kalau mau datang misalnya greges, gak enak, takut dikucilkan oleh masyarakat, bisa ke hotel-hotel tertentu yang memang khusus untuk mereka pemulihan masa 14 hari sampai 20 hari. Tinggal pilih paket-paketnya. Jadi ini juga bagian yang kita tawarkan menjadi solusi wisata sehat namanya, Mas. Wisata sehat dan itu bisa dikontrol langsung. Jadi perawat, dokter bisa datang ke hotel dan juga melihat langsung bagaimana perkembangan daripada si pasien yang memang ingin berada di situ. Nah, yang ketiga yang kita ingin sampaikan kepada para wisatawan adalah
tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi jaga cuci tangan, pakai masker. Cuci tangan kita hampir setiap destinasi, Mas, kita subsidi dari pemerintah daerah. Sehingga betul-betul kita pastikan bahwa protokol kesehatan betul-betul dijalankan oleh destinasi. Jaga jarak dan sebagainya. Tentu dengan ngapunten pembatasan orang yang masuk ke destinasi. Hampir kita online semua tiket di Banyuwangi. Jadi jumlah kuotanya sudah kita kunci. Kalau lebih dari itu mereka tiketnya nggak bisa nyetak lagi. Untuk apa? Untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. Dan yang paling terakhir adalah menurut saya datang ke sini adalah ada pembatasan jamnya. Betul. Jam yang paling penting buka dan tutupnya. Sekarang jam 8 ditutup sampai jam 3. Apa harapannya? Agar tidak terjadi penumpukan di lokasi kerumunan itu. Kerumunan. Ini yang kita hindari. Jadi dengan cara-cara strategi dan ini sudah disepakati oleh Asosiasi Pok Darwis, insya Allah teman-teman yang datang ke Banyuwangi kalau mengikuti saran dan anjuran dari pemerintah daerah dan teman-teman pariwisata, insya Allah akan tetap aman dan nyaman berada di Banyuwangi. Banyuwangi Festival ini dilaunchingkan mulai tahun 2012 ya. Betul, ya. Menjadi trendsetter se-Indonesia. Betul. Nah, ini nanti untuk tahun 2021 ini ada 102 festival yang dilaunching Banyuwangi. Sejauh mana untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan? Ini kan perlu juga ada penegasan, imbas dan multiplier efeknya kepada masyarakat dengan festival-festival ini. Gimana Pak Bram, mumpung ketemu di sini? Iya, jadi gini masyarakat ya, kita kan banyak pro dan kontra kemarin. Katanya festival hura-hura, festival itu apa, banyak yang saya ingin jelasin bahwa hampir 70% festival yang berada di catatan pemerintah daerah itu berbasis ke rakyat. Masyarakat, contoh Petik Laut, Kebu-Kebuan, Alas Malang, Kebuan Alian, Sebelang Wolesari, Barong Iterbumi, terus apa namanya festival Gintangan, pasar kuliner, semua berbasis rakyat. Rakyat yang meminta kami untuk memasukkan. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kalau masuk listnya Banyuwangi Festival, mereka bisa menjadi jujukan oleh para wisatawan dan itu berdampak ekonomi ke mereka. Kita bisa bayangkan, hampir setahun kemarin kita coba mereka, bagaimana kalau nggak ada festival? Ya Allah Pak, kita nggak dibantu promosi, nggak bisa Pak, lesu kembali ekonomi. Jadi sebetulnya yang harus dipahami oleh masyarakat, tujuan pemerintah daerah adalah menggelar festival ini adalah bingkai yang kita bungkus agar orang bisa memilih setiap saat saya mau kemana. Ada panduan perjalanan, ada panduan menonton sesuatu, ada bonus ya. Sehingga saya minggu depan ke sini. Udahlah kapan aja ke Banyuwangi minggu depan apa selalu ada festivalnya. Itulah yang kami ingin sehingga akhirnya yang biasanya Januari sampai April itu low season itu kita bisa jadi minimal bertambah jumlah orang yang datang ke Banyuwangi. Jadi enggak low season ini kan rawan Pak. Ini Januari sampai April ini kadang orang sepi. Bagaimana kita membangkitkan itu. Yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan optimisme kepada para UMKM. UMKM yang membuat produk itu bisa laku karena apa? Di setiap festival ada pameran. Nah, pameran-pameran itulah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat baik yang offline maupun online. Untuk dibeli. Dan itulah etalase, Mas. Karena kalau mereka membangun pameran sendiri harganya mahal. Tetapi bagaimana Pemda menyiapkan tempat, menyiapkan lokasi bersanding dengan misalnya festivalnya besok. Ini 3 hari sudah ada pameran dulu. Nah, ini menjadi etalase akrab dan teman-teman UMKM bisa bergantian berjualan di situ. Kita tahu bahwa UMKM kita jumlahnya ribuan. Nah, kalau kita punya panggung aja Mas, 102 event. Kali aja misalnya 10, setiap pedagangnya 10, kita sudah bisa 1000 sekian orang, menolong sekian orang untuk bisa bertransaksi di lokasi festival. Jadi sebetulnya itu. Barangkali ada perbedaan kalau event-event sebelumnya ada juga 102 event tahun ini. Nah, ini apakah yang tahun kemarin tetap diterapkan di 2021? Apakah ada di filter unggulan-unggulan saja? Jadi yang begini, setiap tahun kami selalu berbeda-beda. Yang pertama adalah festival yang secara notabene kita koreksi dalam tim bisa menggerakkan partisipasi publik, bisa menggerakkan ekonomi, kita pertahankan. Ya, dan itu menjadi daya ungkit yang kuat bagi wisatawan untuk datang dan kepercayaan bagi desa itu untuk mengembangkan potensinya. Itu kita pertahankan Mas. Tetapi yang kok ini kita ajakkan festival tapi nggak ada efeknya. Ya, kita coba bergeser ke tempat yang lain yang bisa kita gerakkan untuk mendorong yang lain. Akhirnya juga menjadi evaluasi utamanya bagi masyarakat yang memang betul-betul mengajukan festival ke pemerintah daerah. Tadi contoh misalnya ada banyak yang unik, contoh festival TNT. Siapa yang menyangka TNT itu kalau itu bom, tapi ternyata kembangannya ada tahu dan tempe. Dan itu ramenya luar biasa, dikemas dengan produk-produk tahu tempe yang macam-macam. Nah, ini artinya ada kemasan yang masyarakat bisa kreatif kalau kita bantu dengan promosi pemasaran dan marketing. Ngomong Pok Darwis ini Pak Bram, ngomong ketemu. Nah, Pok Darwis
banyak tempat-tempat wisata baru yang booming ya, kayak Pantai Cacalan seperti itu, sehingga dengan kanonya orang dari luar kota datang ke sana karena view-nya juga bagus. Nah, bagaimana pengembangan pariwisata lewat BUMDes maupun Pok Darwis nanti konsepnya untuk mengungkit atau membangkitkan pariwisata Banyuwangi? Iya, kita tahu bahwa setiap destinasi, kita punya 68 destinasi berbasis rakyat, berbasis rakyat ya Mas. Ya. Bisa kita bayangin kalau dalam satu destinasi ada 10 Pok Darwis, 10 orang. Ada 680 orang yang bekerja di sektor pariwisata, dan saya yakin itu lebih dari itu. Mulai menyapu, mulai membersihkan. Jangan salah ya, pahlawan-pahlawan kita anak-anak ini. Coba bisa kita bayangkan pantai dari ujung utara sampai selatan, kalau sudah angin barat Mas, yang bersih itu teman-teman ini. Mulai kayu, sampah. Jadi mereka adalah bagian besar yang membantu pembersihan sampah-sampah hasil daripada dari hulu masuk ke hilir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen pemerintah daerah, kita tetap akan mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan. Ya, komitmen Pak Bupati dan mungkin insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Bupati nanti adalah bagaimana kita juga tidak membolehkan hotel-hotel berada di tepi pantai agar mereka tidak mati tergerus oleh investasi. Jadi hotel boleh di tengah kota, sehingga pada saat nanti ke daerah selatan, ke Pulau Merah, ke Mustika, yang hidup adalah homestay. Homestay yang kita kembangkan sehingga tidak bersentuhan dengan investasi. Nah, inilah yang kita terus pertahankan, sehingga konsep pemberdayaan Pok Darwis dan BUMDes saya kira ke depan akan menjadi kekuatan utama ya, karena saya yakin dengan konsep pandemi ini orang akan kembali ke desa. Tinggal lagi kembali ke desa tadi fresh, hijau. Sekarang ini banyak tak kasih kursi tengah sawah aja sambil makan udah seneng Mas. Nah, konsep-konsep itu yang mau kita kembangkan nanti ke depan. Nah, kembali ke rencana launching besok ya. BFest. Ini masyarakat umum boleh datang nggak ke pendopo besok? Ya, jadi karena ini protokol kesehatannya cukup ketat, sana juga dibatasi kuotanya cukup 100 orang sampai 100 maksimal 150. Teman-teman bisa besok lihat ya di beberapa media sosial nanti di Instagram, IG, Facebook dan macam-macam. Dicek juga Pemkab ya, banyuwangikap.co.id atau Banyuwangi Tourism. Itu bisa nonton langsung live-nya di YouTube, channel YouTube dan channel-channel yang lainnya. Mulai pukul 09.00. Jadi jangan lewatkan bagaimana Banyuwangi menggelar festival dengan cara yang baru, dan insya Allah kita juga akan mendengarkan supporting dari Kemenko Marves ya, Kemenwas dan Pak Mas Sandiaga Uno sebagai Menpar Parekraf ya yang baru untuk bisa mensupport Banyuwangi Festival. Nah, tentunya ada harapan-harapan Bram. Kita juga berdoa dengan launching BFest 102 event nanti bisa mendongkrak kembali ya, meskipun masih di tengah pandemi COVID-19. Maka harapan kami juga teman-teman media juga berharap menjadi kebangkitan Banyuwangi untuk sektor pariwisata. Ada harapan-harapan dari pemerintah Banyuwangi melalui Dinas Pariwisata barangkali. Iya, yang pertama ini kan salah satu instrumen bagaimana kita mendongkrak ekonomi. Ini instrumen, salah satunya adalah melalui Banyuwangi Festival. Kita berharap bahwa dengan rangkaian Banyuwangi Festival sepanjang tahun ya, mulai Februari nanti kita kelar sampai Desember, akan ada perputaran uang yang tidak berhenti di tiap minggu. Karena kalau kita lihat Mas, di tiap minggunya ada 1 atau 2 festival. Nah, disinilah spending yang mau kita butuhkan. Kalau orang semakin banyak datang, semakin banyak belanja, meskipun dia jauh, beli UMKM, beli oleh-oleh, beli sambal macam-macam, dikirim ke daerahnya, itu sudah spending bagi kita. Artinya uangnya berputar. Nah, harapan spending inilah bisa meningkatkan PDRB. Nah, kalau PDRB ini baik, maka pajak pemerintah daerah juga akan membaik, dan itu bisa untuk pembiayaan ekonomi pembangunan kita kembalikan kepada masyarakat, jalan macam-macam. Jadi sebetulnya harapan pemerintah adalah ekonomi wajib kita hidupkan di tengah pandemi. Wajib. Jadi nggak bisa kita diam diri pasrah. Inilah bagian dari ikhtiar pemerintah daerah. Kalau ekonomi masyarakat tergerak, hotel okupasi bagus, restoran bagus, teman-teman membayar pajaknya kementerian bagus, maka pajak ini kita kembalikan untuk pembangunan. Kalau tidak ada ekonomi, maka kita pun juga akan menerima pajak, Mas. Karena pajak juga keseret-seret ya untuk pembangunan. Jadi kuncinya adalah bagaimana sekarang ikhtiar Pemda, semoga ini ditangkap dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha, dan kita bergandengan tangan untuk sama-sama membangun Banyuwangi ke depan lebih baik. Terima kasih Pak Bram kehadirannya malam ini. Sama-sama. Tapi kita bisa hadir juga besok lebih jauh tentang colorful hybrid konsep untuk Banyuwangi Festival. Mudah-mudahan berjalan lancar. Banyuwangi kembali berjaya di tengah pandemi COVID. Silahkan datang ke Banyuwangi dengan menyelusuri lewat virtual ya. Anda pasti kembali. Gitu Pak Bram ya. Kira-kira begitu. Jadi kami tunggu teman-teman datang langsung ke Banyuwangi atau lewat virtual 360 Experience dengan
konsep hybrid colorful. Ya. Anda pasti kembali. Terima kasih Pak Bram. Siap. Ketemu lagi nanti. Setengah jam nggak cukup ya wes. Jadi wes. Ya, cepet setengah jam ya. Iya, setengah jam. Bisa aja. Kan ada acara itu Pak Bramnya toh? Iya, saya langsung